Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang fungsi rangka dan jenis-jenis tulang. Maka, pada video yang kedua ini, kita akan membahas topik yang lainnya. Pokok bahasan kita yaitu yang pertama adalah tentang otot, dan yang kedua adalah cara kerja otot. Coba kalian pikirkan, apakah tulang-tulang manusia dapat digerakkan tanpa ada bagian yang lainnya? Ya, tentunya tanpa kita memiliki otot, maka tulang dan sendi yang terdapat pada tubuh kita tidak dapat digerakkan. Oleh sebab itu, maka otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh kita, sehingga disebut dengan alat gerak aktif. Sekitar 35-40% massa tubuh kita adalah jaringan otot. Jaringan otot pada manusia dapat dibagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Ini adalah gambar dari sel otot pada manusia jika kita melihatnya dengan menggunakan mikroskop. Otot polos terdapat pada organ-organ dalam tubuh kita. Otot lurik terdapat pada rangka tubuh kita. Sedangkan otot jantung sesuai dengan namanya terdapat pada organ jantung. Materi berikutnya yang akan kita bahas adalah perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Perbedaannya harus kalian kuasai dengan baik. Perbedaan yang pertama dari bentuknya. Otot lurik ini bentuknya memanjang dan silindris. Otot jantung memanjang, silindris, dan bercabang. Otot polos, gelendong, dan ujung meruncing. Perbedaan yang kedua dari jumlah inti sel. Otot lurik banyak, otot jantung lebih dari 1, otot polos 1. Perbedaan yang ketiga, letak inti sel. Otot lurik di tepi sel, otot jantung di tengah sel, otot polos di tengah sel. Perbedaan yang keempat, cara kerjanya. Otot lurik disadari atau volunter, otot jantung tidak disadari atau involunter, otot polos tidak disadari atau involunter. Perbedaan yang kelima, reaksi terhadap rangsangan. Otot lurik cepat, otot jantung lambat, otot polos lambat. Perbedaan yang keenam, gerakan. Otot lurik cepat lelah, otot jantung tidak cepat lelah, otot polos tidak cepat lelah. Dan perbedaan terakhir adalah letaknya. Otot lurik melekat pada rangka, otot jantung terdapat pada jantung, dan otot polos terdapat di organ dalam, misalnya lambung, usus, dan lain-lain. Untuk cara kerja otot, ada 2 istilah yang harus kalian pahami dengan baik. Yang pertama adalah kata kontraksi, dan yang kedua adalah kata relaksasi. Kontraksi artinya melakukan pengerutan sehingga otot memendek. Sedangkan relaksasi artinya melakukan pengenduran sehingga otot memanjang. Berdasarkan cara kerja otot, maka dapat kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah otot antagonis. Ini adalah contoh cara kerja otot antagonis, yaitu bisep dan trisep. Di sini dapat kita lihat ketika bisep berkontraksi, maka trisep relaksasi. Begitu juga sebaliknya. Ketika otot trisep berkontraksi, maka otot bisep berelaksasi. Jadi, pengertian otot antagonis adalah 2 otot atau lebih yang tujuan kerjanya saling berlawanan. Yang kedua adalah otot sinergis. Pengertiannya adalah 2 otot atau lebih yang bekerja sama dengan tujuan yang sama.
Tentunya ini kebalikan dari otot antagonis. Ini adalah contoh dari otot sinergis, yaitu otot pronator yang menyebabkan telapak tangan dapat mengadah atau menelungkup, yaitu pronator teres dan pronator quadratus. Selain itu juga terdapat pada otot-otot antar tulang rusuk, di mana mereka saling bekerja sama ketika kita menarik napas. Demikianlah materi kita hari ini untuk otot dan cara kerja otot. Sampai ketemu di video berikutnya.